Hai Viwa, selamat datang di channel YouTube Miss Review. Buat kalian para pecinta drama Korea seperti Miss Review ini, semoga channel ini bisa menjadi rekomendasi tontonan kalian. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Biar Miss Review lebih semangat lagi nih buat konten lainnya. Oke Viwa, enjoy for watching. Drama Korea Encounter sebanyak 16 episode. 1. Pertemuan. Suatu hari di Kuba, Cha So-hyun yang seorang presidir hotel ternama di Korea akan menghadiri sebuah acara peresmian kerjasama hotelnya dengan Hotel Havana di sana. Namun di perjalanan, mobil yang membawa So-hyun dan sekretaris pribadinya menabrak meja di sebuah tempat istirahat yang mengakibatkan sebuah kamera jatuh dan rusak. Sekretaris pribadi So-hyun yaitu Jang Mi-jin turun dari mobil dan menawarkan untuk menggantikan kamera itu dengan kamera baru kepada pria pemiliknya yaitu Kim Jin-hyuk, yang ternyata adalah wisatawan Korea yang sedang berlibur di Kuba. Tapi Jin-hyuk menolak karena kamera itu adalah hadiah saat ia lahir dan ia ingin membiarkannya pergi tanpa menuntut apapun. Tapi Mi-jin bersikeras memberikan kartu namanya sebelum pergi. Menjelang sore hari, So-hyun yang telah menyelesaikan semua pekerjaannya meminum pil tidur untuk istirahat. Namun karena masih merasa bosan, ia pun nekat pergi ke pantai El Malecon sendirian tanpa rencana hingga mengakibatkannya mengalami banyak masalah di jalan sampai tas yang dibawanya pun dicuri oleh dua pemuda lokal di sana. Diliputi oleh kebingungan, akhirnya ia pun sampai di pantai El Malecon dan duduk di tepi pinggiran bangunan yang tinggi seperti yang banyak orang lain lakukan. Tanpa menyadari, obat tidurnya menyebabkan ia mengantuk. Untungnya, seorang pria segera menangkapnya sebelum terjatuh. Pria itu adalah Jin-hyuk. 1 jam kemudian, matahari mulai terbenam. So-hyun tersadar dan kaget. Lalu ia mengenalinya sebagai pria pemilik kamera yang dirusak sebelumnya. Sebaliknya, Jin-hyuk tidak mengenalnya sama sekali. Ketika Jin-hyuk ingin pergi, So-hyun meminta bantuan untuk membelikannya minuman. Jin-hyuk yang senang menemukan seorang teman Korea lain di sana, lalu membelikannya minuman, juga membelikannya sendal untuk menggantikan high heels-nya yang terlihat membuatnya tidak nyaman. Mereka terlihat sangat nyaman saat bersama. So-hyun bahkan tidak bisa menolak Jin-hyuk yang mengajaknya untuk berdansa bersama. Karena esok hari terakhir Jin-hyuk di Kuba, sebelum berpisah ia mengajak So-hyun sarapan esok jam 9 pagi. Keesokan harinya, So-hyun tidak dapat datang tepat waktu karena masalah pekerjaan. Sedangkan Jin-hyuk sedang menunggunya, namun karena harus mengejar penerbangannya, Jin-hyuk menuliskan sesuatu di papan pesan, berharap So-hyun akan membacanya saat datang nanti. Lalu ia pun pergi. Di bandara, tanpa sengaja Jin-hyuk melihat So-hyun bersama Mi-jin dan menyapa So-hyun dengan senyuman dari kejauhan. So-hyun mendatangi Jin-hyuk dan mengaku mengenalinya sebagai pria pemilik kamera yang dirusak dan menawari untuk menggantikan tiket bisnis kepadanya. Tapi Jin-hyuk lagi-lagi menolak. Lalu mereka berpisah. Sesampainya di bandara Seoul, Jin-hyuk ingat ia menyimpan kartu nama Mi-jin dan mencari tahu tentang So-hyun yang ternyata adalah presidir Hotel Donghwa. Tapi takdir tak berhenti sampai di situ. Ponsel Jin-hyuk berbunyi memberitahukan bahwa ia lolos wawancara terakhir di tempatnya melamar kerja sebelum berlibur ke Kuba, yaitu Hotel Donghwa. Jin-hyuk pun terkejut. 2. Bos dan pegawai. Akhirnya Jin-hyuk resmi bekerja di tim humas Hotel Donghwa. Di sana ada kepala tim Kim Sun-jo, manajer Lee Jin-ho, asisten manajer Park Han-gil, dan staf lainnya Eun-jin dan sahabat Jin-hyuk Jo Hye-in. Dari sahabatnya Hye-in, Jin-hyuk mengetahui bahwa So-hyun adalah putri mantan wali kota Seoul yang hidupnya penuh tekanan sejak kecil dan sudah bercerai dari suaminya yang seorang putra konglomerat yang berselingkuh dengan wanita lain. Usia So-hyun saat ini diperkirakan pertengahan 30 tahun. Ini sudah menjadi berita umum. Hanya saja Jin-hyuk tidak pernah tertarik akan politik dan berita selebriti
hingga ia tidak mengenal sosok Sohyun. Tiba saat penerimaan pegawai baru, Sohyun sebagai presidir memberikan kata sambutan dan dikejutkan oleh kehadiran Jin Hyuk di sana. Sohyun yang penasaran lalu membaca CV Jin Hyuk dan mengetahui usianya 29 tahun saat ini dan sejak kecil tinggal di Hongjae-dong. Lalu mendapati bahwa Jin Hyuk adalah pria jujur karena banyak kesamaan dengan cerita Jin Hyuk saat mereka berbincang di Kuba. Sepulang kerja, Sohyun meminta supir pribadinya yaitu Nam Yung Sik yang biasa dipanggil Pak Nam dan sudah dianggapnya seperti pamannya sendiri itu untuk mengantarkannya ke taman tua di Hongjae-dong yang membuatnya tertarik setelah membaca CV Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk memergokinya ketika melewati taman itu. Mereka akhirnya saling menyapa dengan agak canggung karena mengetahui status mereka saat ini adalah bos dan pegawai. Jin Hyuk mengajak Sohyun melihat klise film yang diambilnya saat di Kuba. Lalu mereka main boneka capit dan Sohyun menghadiahkan sebuah boneka yang didapatnya pada Jin Hyuk sebelum pulang. Suatu hari Jin Hyuk tidak bisa menolak ajakan minum-minum dari tim humas. Melihat Jin Hyuk yang mabuk di jalan, Sohyun memberikan tumpangan. Tetapi di dalam mobil, Jin Hyuk meracau. Dengan menunjukkan dasir resletingnya yang lucu, mengakui setelannya dibeli dengan promo beli satu gratis satu, juga mengatakan dirinya yang tampan dengan setelan apapun. Sesampainya di dekat daerah rumahnya, Jin Hyuk bahkan memaksa menyuapi Sohyun cumi kering agar Sohyun tidak mengantuk di jalan. Hari berikutnya, diliputi rasa malu ia menemui Sohyun untuk wawancara. Alih-alih bertanya tentang pekerjaan, Sohyun mengolok-ngolok dasir resletingnya, juga bertanya apakah Jin Hyuk merasa tampan dengan setelannya. Tidak lupa Sohyun juga memaksa Jin Hyuk untuk minum obat pengar penghilang mabuk yang mahal sebagai balasan cumi kering yang diberikan Jin Hyuk dengan paksa semalam. Jin Hyuk sangat malu dan meminta maaf. Dengan tersenyum, Sohyun meminta Jin Hyuk untuk menemaninya makan ramyeon di tempat peristirahatan bila ingin dimaafkan. Di hari libur kerja, mereka makan ramyeon di tempat peristirahatan. Mereka semakin akrab dan tertarik satu sama lain. Saat akan berpisah, Jin Hyuk merasa tidak sopan bila meminta nomor ponsel bosnya tersebut. Maka sebagai gantinya, ia memberikan nomor ponselnya sendiri yang ditulisnya di tangan. Sohyun berkata pacar Jin Hyuk mungkin akan cemburu. Namun Jin Hyuk mengakui ia tidak punya pacar. Keesokan harinya, publik digemparkan oleh skandal presidir Hotel Donghua yang berkencan di area peristirahatan dengan seorang pemuda. 3. Dalam kendali keluarga mantan suami. Mantan suami Sohyun yaitu Jung Wo-sok adalah putra keluarga Taegyeong. Ia sangat mencintai Sohyun namun melihat perlakuan keluarganya yang menjadikan Sohyun seperti boneka, dengan segala aturan sehingga membuat Sohyun menderita dan penuh tekanan, maka ia memutuskan untuk berpura-pura selingkuh agar Sohyun dan keluarganya mengabulkan keinginannya untuk bercerai sehingga Sohyun bisa terbebas. Ketika akan bercerai dahulu, Sohyun sengaja memilih Hotel Donghua yang hampir bangkrut untuk warisan perceraiannya dibandingkan perusahaan lain milik keluarga Taegyeong yang jauh lebih berharga. Ibu mertuanya yaitu Kim Hwa Jin atau Ibu Kim saat itu dibuat mengerti bahwa Sohyun tidak ingin terikat lagi dengan keluarga Taegyeong. Namun demikian, Ibu Kim tetap membuatnya menandatangani kesepakatan untuk menjaga martabatnya dan nama baik keluarga Taegyeong kelak walaupun telah bercerai atau Sohyun akan kehilangan haknya atas Hotel Donghua. Dan setelah Sohyun menjadikan Hotel Donghua sukses dan terkenal, maka itu dijadikan alat untuk mengendalikannya. Sehingga ketika skandalnya terpublikasi, Ibu Kim mengancam akan mengambil kembali Hotel Donghua. Sohyun mengendarai mobilnya sendiri lebih dari 3 jam dari Seoul ke Hotel Donghua cabang Sokcho yang sebentar lagi akan diresmikan. Namun terkendala oleh Ibu Kim yang menyabotase lukisan seniman Jang untuk dipajang di sana. Sohyun mencoba menemui seniman Jang di galerinya yang berada dekat hotel itu, namun sekretarisnya mengatakan seniman Jang pergi untuk beberapa hari. Sohyun yang tidak percaya mengatakan akan datang lagi esok hari. Sohyun memutuskan akan menginap di Hotel Donghua cabang Sokcho dan meminta pada manajernya untuk menyiapkan kamar. Manajer itu mengatakan belum banyak pegawai yang berjaga karena hotel itu belum resmi dibuka. Namun Sohyun mengatakan itu bukan masalah baginya. Karena hari masih terang, Sohyun lalu berjalan-jalan di sekitar hotel lalu bertemu Jin Hyuk di sana.
Tatapan heran Sohyun dibalas Jin-hyuk dengan menjelaskan bahwa Pak Nam mengajaknya ke sana untuk urusan bisnis yang ternyata adalah menemui Sohyun. Pak Nam yang memang sudah beberapa kali bertemu Jin-hyuk mengetahui bahwa ia pemuda baik dan selalu bisa menghibur Sohyun. Pak Nam juga bisa melihat ketertarikan antara Jin-hyuk dan Sohyun sehingga ia ingin membuat mereka lebih dekat. Pak Nam berpura-pura sedang ada keperluan mendadak di Sokcho, sehingga memberikan waktu pada Jin-hyuk untuk mendekati Sohyun. Karena Sohyun sempat menjauhi Jin-hyuk untuk melindungi Jin-hyuk dari skandal lain dengannya. Jin-hyuk berusaha menghibur Sohyun dengan menunjukkan foto Sohyun saat di Kuba yang telah dicetaknya, lalu mengajaknya jalan-jalan hingga matahari terbenam, dan akhirnya mendapati Pak Nam yang berbohong pada mereka. Malam hari di tepi pantai, Pak Nam sangat senang melihat Sohyun terlihat bahagia bermain pasir dengan Jin-hyuk. Tanpa terasa, waktu hampir tengah malam, Pak Nam berusaha membujuk Sohyun untuk kembali ke Seoul, tapi ditolak dengan alasan harus menemui seniman Jang esok hari. Pak Nam ingin tetap tinggal, tapi Sohyun memaksanya pulang karena esok adalah hari peringatan kematian ayahnya Pak Nam. Jin-hyuk menawarkan diri untuk tetap tinggal, tapi tatapan Pak Nam menghentikannya, dan Jin-hyuk meminta maaf karena tawarannya agak tidak pantas. Namun, ia hanya mengkhawatirkan Sohyun. Pak Nam mengambil obat tidur Sohyun dan mengatakan ia harusnya bisa tidur tanpa obat itu karena sudah lelah bermain. Sohyun keberatan karena tanpa obat itu ia sulit tidur. Jin-hyuk lalu menyarankannya untuk mendengarkan radio agar lebih rileks dan mudah tidur. Lalu Pak Nam dan Jin-hyuk kembali ke Seoul. Jin-hyuk sampai di rumahnya pukul 3 pagi. Sambil bersiap tidur, ia menyalakan radio dan mendapati Sohyun sedang merequest sebuah lagu yang mereka dengar bersama saat di Kuba. Tanpa berpikir panjang, ia segera terbangun lalu pergi ke kedai siput temannya yaitu Lee Dae-chan untuk meminjam mobil pick-up-nya, lalu mengendarainya kembali ke Sokcho. Pagi hari, Sohyun dikejutkan oleh kehadiran Jin-hyuk di depan kamar hotelnya. Dengan alasan tahu restoran enak di Sokcho, Jin-hyuk mengajak Sohyun sarapan. Melihat Jin-hyuk yang kikuk, akhirnya Sohyun menyetujuinya. Bahkan mengatakan ingin menaiki mobil pick-up milik Dae-chan yang dibawa Jin-hyuk daripada mobil pribadinya. Di restoran, Sohyun menanyakan alasan Jin-hyuk datang kembali jauh-jauh di hari libur kerjanya. Tapi Jin-hyuk balik bertanya apakah Sohyun merequest lagu di radio semalam, yang membuat Sohyun gantian kikuk karena ketahuan. Jin-hyuk mengungkapkan perasaannya yang merindukan Sohyun saat mendengar lagu itu dan ingin menemuinya. Namun Sohyun mengatakan kata-kata Jin-hyuk itu berbahaya. Jin-hyuk membalas dengan mengatakan bahwa pertemuan mereka adalah takdir dan ia lebih berani menunjukkan perhatian pada Sohyun.